Info pelatihan dan webinar CEPFTUI bisa kamu dapatkan di website, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Jangan sampai ketinggalan info menarik dari kami ya. Oke, rekan-rekan webinar, Bapak Ibu semua, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LKPC FPFTUI yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman dari lembaga atau mungkin dari sekolah ya yang pada saat ini mengikuti webinar dari LKPC FPFTUI. Perkenalkan, nama saya Andri Cahyo Purnomo, MPD CNTP, ya, dosen Universitas Raharja. Di sini saya akan menyampaikan materi sedikit tentang bagaimana caranya kita mengoptimalisasikan daya pikir dan pola pikir kita dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya pada saat PJJ saat ini ya, di dalam kondisi pandemi yang saat ini belum kita ketahui atau belum kita pastikan kapan akan berakhirnya ya. Semoga sedikit banyak sharing dari saya bisa membantu teman-teman guru, teman-teman pengajar pendidik supaya kita bisa melewati masa-masa sulit sebagai pendidik mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya kita bisa mengetahui nanti bagaimana sih kecerdasan otak itu bisa dikembangkan, bisa digali lebih lanjut dari anak didik kita. Oke, slide. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk belajar bersama-sama ya, lebih pada sharing materi mengenai ini sebenarnya materi tentang pelatihan saya waktu mengikuti NLP NLP program, jadi pembelajaran yang mengasah atau mengetahui kepribadian seorang pendidik dan menggali potensi yang ada di dalam diri seorang pendidik atau guru. Oke. Judul besar atau tema besar dari webinar kali ini yaitu mengenal critical area peserta didik untuk optimalisasi pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh di TK ataupun di PAUD. Kebetulan ini beberapa pesertanya dari TK dan PAUD ya, guru-guru TK dan PAUD. Next. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih critical area itu ya, atau yang menjadi area kritis dari seseorang ya, atau objeknya yang kita ajar itu atau yang kita didik, yaitu peserta didik ya. Critical area ini penting. Kenapa penting? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan menemukan yang namanya kondisi kebosanan ya, dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran ya, kebosanan, kejenuhan, apalagi dengan masa pandemi ini ya, siswa itu harus terus berhadapan dengan gadget, laptop ya, apalagi setiap harinya kita itu belajarnya tidak langsung face to face dengan guru gitu. Seorang murid itu tidak langsung face to face dengan guru, murid itu face to face-nya dengan orang tua ya. Kesehariannya banyak belajar di rumah dengan orang tua. Nah, itu menjadi salah satu kendala yang ditemui ya, tingkat stres yang tinggi. Udah gitu juga beberapa hari belakangan juga ada keluhan dari Mas Menteri ya, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu ya,
Mas Nadim itu bilang muncul beberapa kejadian KDRT di dalam pembelajaran daring atau pembelajaran non PJ non tatap muka. Nah, di dalam critical area di sini kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik diharapkan bisa mengetahui apa saja yang harus kita gali dari seorang siswa gitu kan. Ada siswa itu yang menyukai hanya satu hal, misalkan menyukai pembelajaran hitung-hitungan atau misalkan pembelajaran yang bersifat eksak. Ada juga yang mungkin hobinya menyanyi setiap hari pagi-pagi di sekolah senang menyanyi ya. Ada yang mungkin menyanyi di kamar mandi, tapi di sekolah juga nanti menyanyi lagi. Ada yang mungkin sehari-harinya main alat musik, ya itu juga sering ditemukan ya pada keseharian. Nah, kalau di sini pertanyaannya atau kasusnya adalah dalam kasus pelajaran yaitu matematika. Matematika itu dianggapnya susah. Matematika itu membosankan. Saya benci matematika dan sebagainya. Itu mindset seperti itu memang harus dibuang jauh-jauh seharusnya ya. Harus dieliminir oleh kita sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua kedua di sekolah, bagaimana caranya membuat pelajaran itu menyenangkan, apalagi masih di level TK atau PAUD ya. Jadi beberapa pembelajarannya itu masih dibawa atau diajak siswanya itu untuk bermain. Ya. Bagaimana caranya kita itu menyenangkan di depan siswa ya. Dengan misalkan di tatap muka online ya, bagaimana cara kita salam online misalkan dengan mengepakkan tangan di depan layar laptop atau di handphone dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan dengan cara senyum 3 jari ya misalkan, atau senyum dengan mengeluarkan gigi, lalu juga dilakukan dengan cara menilai kegiatan mereka pada saat di rumah itu kesehariannya ngapain aja. Ya kesehariannya misalkan membantu orang tua, mencuci pakaian, membersihkan tempat tidur pada saat atau merapikan tempat tidur setelah bangun tidur dan sebagainya, itu kita bisa nilai. Nah, next Mbak. Oke, selanjutnya apa saja yang menjadi rahasia penting kita akan menembus yang namanya critical area atau area kritis siswa. Dengan teknik apa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara hipnosis atau hypnoteaching dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, bagaimana membuat siswa itu nyaman. Ya. Yang pertama itu relaksasi ya. Bagaimana kita membuat suasana kelas itu nyaman dan relaksasi. Jadi sebelum belajar itu ya, kalau di online itu boleh peregangan tangan dulu ya, atau mungkin senyum gitu, atau mungkin menggerakkan kepala, atau mungkin banyaklah hal yang kita bisa berdiri, mungkin juga pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, belajar sikap sempurna dan sebagainya. Nah, usahakan di dalam suasana kelas itu siswa itu nyaman. Dan bagaimana sih kalau misalkan nanti tatap muka sudah dilaksanakan, guru itu minimal ya pengecekan awalnya, apakah ruangan kelas itu keadaan bersih atau kotor. Kita harus tahu gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran, minimal ngecek keadaan kelas terlebih dahulu, bersih atau kotor. Kalau misalkan kotor ya kita harus bersihkan gitu. Apalagi kalau level sekolah dasar menengah itu pasti diikut sertakan atau dilibatkan siswanya untuk membersihkan kelas tersebut. Bukannya menyuruh mereka untuk bekerja, maksudnya menyuruh tanpa alasan, tapi memang untuk dilibatkan menjaga lingkungan belajar agar nyaman dan membuat mereka rileks. Yang kedua, bagaimana penampilan pengajar itu atau penampilan seorang pendidik itu menampilkan sikap kepercayaan diri, ya, menimbulkan sikap meyakinkan bahwa
saya ini pengajar, saya ini pendidik gitu kan. Saya ini memiliki karakter dan berkepribadian tinggi. Nah, apa saja yang harus dilakukan atau diwujudkan agar penampilan kita itu mencerminkan sikap yang baik, kepercayaan diri yang tinggi, memiliki nilai karakter dan kepribadian. Salah satunya adalah pada saat memakai pakaian itu usahakan jangan terlalu mencolok dan juga berwarna yang kusam gitu. Tampilkan bahwa kita itu seorang pendidik ya harus, kalau bahasa necis gitu, harus harus perlente, harus kita samakan standarnya dengan orang kerja di perusahaan. Ya misalkan pakai jas, ya perlu pakai jas yang lebih keren silakan. Ada juga yang pedagang tempe, tahu ya kan, yang viral di televisi juga pakai jas. Kan nggak pernah ada rasa malu atau gengsi, apalagi kita sebagai seorang pendidik ya. Cerminkan bahwa kita seorang pendidik itu ya di mata siswa itu yang menjadi figur yang patut dicontoh, digugu dan ditiru kalau guru kan. Jadi selain sikap, perilaku, karakter kita yang bisa membuat siswa itu nyaman, mendidik karakternya dia, tapi juga penampilan itu penting gitu. Dan mentang-mentang saya mah yang penting datang ke sekolah, yang penting sudah absen dan ngajar. Perilaku atau penampilan itu nomor sekian, tidak ya, tapi usahakan seperti itu. Walaupun memang kalau di dosen ya seperti saya, ada juga mungkin yang rambutnya gondrong gitu ya. Kalau yang pernah tahu misalkan dosen seni atau apa, seni rupa, seni lukis dan sebagainya, itu mungkin penampilan nomor sekian. Yang penting otak dan perilaku serta karakternya atau dirinya. Beda dengan guru. Kalau guru kan ada hal-hal yang patut atau bisa dicontoh oleh siswa seperti itu. Yang ketiga yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka di pembelajaran sudah pasti harus ada ya, minimal mengucapkan salam, ya, lalu juga memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa mungkin atau dan sebagainya. Lalu juga dalam pemilihan sebuah kalimat pembuka yang bisa digunakan murid itu agar tidak menjadi tegang gitu ya. Misalkan, pagi teman-teman semua, apa kabar? Gitu kan. Bagaimana keseharian kemarin di rumah, senang atau apa? Atau senang ya, pokoknya dalam kondisi apapun masa pandemi ini semoga tidak ada gangguan apapun gitu. Atau mungkin sebelum pembelajaran dinyalakan video terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat belajarnya dan sebagainya. Next. Nah, di dalam pola pikir siswa itu ya, di dalam otak lah, di dalam otak kita juga sama ya. Ada ingatan yang bersifat jangka panjang atau long term, dan juga ada ingatan yang sifatnya itu di bawah alam sadar gitu ya. Ada short term memory dan ada long term memory kalau misalkan secara sederhananya. Nah, di dalam pikiran manusia itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, pertama yang kita identifikasi di alam sadar itu ada persentasenya itu memang agak jauh ya. Ada. Kalau di alam sadar itu hanya 12% yang pada saat kita melihat lingkungan sekitar, kita bisa mengamati, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan pada saat mata kita melihat ya, keluar gitu ya, ke lingkungan sekitar. Nah, apa saja yang bisa dilakukan, yaitu mengidentifikasi, lalu menganalisa, dan juga memutuskan ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi lingkungan sekitar kita, lalu menganalisa kondisi lingkungan, dan juga memutuskan apa yang kita lakukan ya, atau melakukan decision making ya. Kita sekolah atau enggak, berangkat ke sekolah atau enggak, misalnya kondisi hujan ya, atau misalkan sarapan atau enggak, kita udah telat datang ke sekolah, tidur atau enggak pada saat kita ingin waktu belajar tapi rasanya belum ingin untuk tidur gitu ya, pengen belajar dulu ya. Itu tergantung dari putusan kita secara sadar ya. Nah, selanjutnya di alam bawah sadar
terdapat 88% ya. Jadi di dalam bawah sadar kita itu pada saat tidur ya, terkadang mimpi-mimpi yang atau apa namanya, di dalam pada saat kita sebelumnya itu ya, sebelum tidur itu kita melakukan aktivitas apapun terkadang terbawa ke mimpi gitu. Ya, misalkan saya habis nonton film kungfu atau apa, terkadang manusia juga terbawa mimpi, atau mungkin kondisi psikologis ya kan, atau kondisi sosial yang terjadi terkadang juga langsung cepat diterima gitu ya ke alam bawah sadar. Makanya pada saat melakukan hipnosis atau hipnotis ya, kalau bahasa yang agak mungkin membuat kita takut ya, kalau di istilah NLP itu hipnosis ya, biasanya orang di apa namanya, di gundam atau orang di hipnotis itu biasanya dalam memainkannya bawah sadar. Ada yang mungkin kalau menonton film Uya Kuya itu kan, dia tuh matanya pasti dimeremkan dulu atau ditutup dulu matanya kan. Jadi langsung dia cepat menerima respon dari yang menghipnotis itu ya, secara spontan dan juga masuk langsung ke pusat memori. Makanya lebih cepat menyerap persentasenya itu 88% bawah sadar itu langsung diterima. Makanya kalau sebelum tidur itu ya usahakan baca-baca doa dulu ya, lalu usahakan pikiran-pikiran yang sebelumnya itu dihilangkan dulu ya. Mungkin ada masalah seharian kita itu sebelumnya ada masalah, atau mungkin ada hal-hal yang membutuhkan pikiran kita untuk berpikir secara keras, secara cepat, itu harus direlaksasikan dulu ya sebelumnya. Next. Nah, di dalam ilmu neuroscience ya, atau ilmu apa namanya, gelombang dari otak kita itu ya, ini ada beberapa tingkatan dari gelombang ya. Ada gelombang gamma ya, ukurannya itu 25 sampai 40 Hz ya, gelombang beta 12 sampai 25 Hz. Nah, gelombang alfa 8 sampai 12 Hz, dan selanjutnya gelombang theta 4 sampai 8 Hz, dan yang terakhir gelombang delta. Ini bukan varian delta ya, tapi gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz. Nah, ini posisi critical area atau area kritis siswa itu antara gelombang alfa dan beta ya. Jadi nanti ada penjelasannya setelah. Next. Oke. Nah, ini sedikit penjabaran dari tadi ya, gelombang otak kita ya. Jadi di otak kita itu selain banyak sel-sel atau banyak susunan yang mungkin rumit kita lihat gitu ya. Kalau misalkan orang pernah makan hidangan otak di rumah makan Minang atau rumah Padang, mungkin udah tahu sekilas gitu kan, agak ngeri gitu kita lihat. Nah, di sini beberapa pola atau critical area ini di dalam otak manusia ya. Di sini lebih ke apa namanya, nanti kita akan selidik tentang critical siswanya ya, oleh kritis siswa. Yang pertama yaitu bagaimana kita menemukan mind focus dan alpha state ya. Di sini di gelombang pikiran pertama yaitu gelombang pikiran beta ya. Di sini saat belajar seorang murid itu masih terbayang bagaimana asiknya bermain bersama teman-teman sebayanya ya. Perasaannya itu masih mencekam, yaitu juga merasakan PR pelajaran lain yang belum selesai dikerjakan dan sebagainya. Jadi pada saat belajar di kelas ataupun belajar secara daring, terkadang siswa manapun yang nggak mesti siswa TK atau PAUD, tapi sampai perguruan tinggi pun saya juga merasakan bahwa di kelas itu terkadang dia nggak fokus gitu. Raganya, jiwanya ada di kelas, tapi pikirannya ada di mana-mana. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Jadi belum bisa memfokuskan pikiran ke satu titik fokus atau satu keadaan tertentu di satu ruangan tertentu. Itu terkadang kalau ditanya
nggak bisa menjawab tentang materi yang disampaikan oleh guru atau dosennya. Disuruh bertanya juga nggak bisa nanya karena ya yang dipikirin bukan ada di kelas tersebut. Yang selanjutnya itu pikiran alfa ya. Pikiran alfa di sini seseorang benar-benar dalam kondisi rileks dan fokus. Kondisi inilah yang dimaksud dengan kondisi hipnosis, yaitu saat seseorang mudah menyerap informasi secara maksimal tanpa adanya pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Makanya kalau pernah nonton acara Uya-Kuya gitu ya, atau acara sulap yang bisa menghipnosis orang, itu biasanya relaksasikan diri dulu ya, tenangkan pikiran, resapi lebih dalam, jauh lebih dalam gitu kan. Itu memang harus butuh relaksasi juga atau fokus. Kalau misalkan orang yang dihipnotis itu pikirannya masih ngawang-ngawang di luar gitu ya, nggak akan berhasil itu hipnosisnya. Perkara ada yang percaya atau enggak itu settingan atau enggak, tapi memang dalam ilmu hipnosis itu perlu yang namanya rasa relaksasi atau kondisi rileks agar dia bisa fokus, bisa dimasuki sugesti-sugesti dari luar. Selanjutnya pikiran theta yang ketiga, di mana pada kondisi ini seseorang setengah tidur atau sering disebut dengan kondisi meditatif. Ya. Dalam kondisi ini ide-ide kreatif muncul dan jika kita tidak mengendalikan diri, ya, kita bisa langsung memasuki kondisi tidur pulas. Pikiran theta bukan merupakan kondisi hipnosis yang diperuntukkan dalam proses belajar mengajar. Jadi setengah tidur. Kadang kita itu mikir kayak tidur-tidur ayam gitu ya, masih tidur setengah tidur, tapi kalau misalkan dengar suara itu masih terdengar, atau mungkin kondisi belum 100% terlelap, yang biasanya tidurnya itu nggak terlalu pulas ya. Dan yang keempat yaitu pikiran delta. Setiap informasi bisa dengan mudah masuk ke dalam memori jangka panjang seorang murid tanpa adanya distorsi dari pikiran-pikiran lain yang membebani. Bagaimana dengan kondisi pikiran delta itu hampir sama dengan pikiran alfa. Jadi usahakan memang memori jangka panjangnya itu memikirkan hal-hal yang sebelum-sebelumnya atau masa depan ke depannya gitu ya, pemikiran yang lebih jauh ke depan lagi itu dikurangi dan akan bisa diserap dengan baik kalau misalkan ada sugesti dari luar. Jadi perlu relaksasi juga ya dalam pikiran delta itu hampir sama dengan pikiran apa. Next. Oke. Selanjutnya, bagaimana peran penting kita sebagai seorang guru ya agar membuat murid kita itu bisa masuk ke dalam gelombang pikir alfa. Yang tadi gelombang pikir yang membuat siswa itu rileks, nyaman, ya tidak ada pikiran long term atau jangka panjang, tidak ada pikiran yang mengganggu ya, untuk pembelajarannya itu menjadi lebih cepat masuk, pembelajarannya lebih mudah diserap ya oleh siswanya. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian. Jadi sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, seorang guru itu bisa memulai dengan berdoa. Pertama itu berdoa. Yang kedua melakukan proses bernyanyi bersama-sama. Lalu juga ada kegiatan lain yang menyenangkan siswa. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira di sini mayoritas guru TK atau PAUD? Atau ada guru SD yang boleh di chat aktivitas sebelum pembelajaran pada saat tatap muka ataupun pada saat daring biasanya seperti apa? Atau mungkin nanti di akhir sesi kita bisa saling sharing ya. Sambil kalau mau di chat silakan aktivitasnya apa aja. Nah, biasanya memang kalau di pendidikan dasar ya itu ada istilah yang namanya apersepsi, ya. Ada istilah yang namanya kegiatan pembuka, kegiatan awal, lalu juga kegiatan penutup. Itu sangat penting karena di RPP atau di rancangan pembelajarannya itu memang ada, memang diharuskan ya
Beda mungkin kalau di perguruan tinggi ya, seperti di universitas ataupun di kampus itu tidak strukturnya seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana materi ini bisa membentuk kompetensi atau memunculkan kompetensi akhirnya itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, di sela-selanya itu, di sela-sela pembelajarannya kita memberikan motivasi. Nah, kalau misalkan siswanya ini banyak yang udah bekerja nih, tapi pembelajarannya ini malam, atau pembelajarannya itu di luar dari jam-jam kerja, gitu ya. Misalkan jam 7 malam, jam 9 malam, atau mungkin mulai habis maghrib gitu. Nah, itu usahakan dosennya juga jangan terlalu monoton dalam menyampaikan materi, jangan terlalu banyak ceramah, tapi juga mungkin membuatkan kelompok presentasi, atau mungkin mereka praktek ke depan maju satu-satu, atau mungkin juga kuis, tanya jawab, dan sebagainya. Sama halnya dengan juga di SD, PAUD, TK, dan sebagainya. Itu hal seperti itu saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi. Nah, pertanyaan, apakah di pembelajaran daring itu seperti itu juga? Di pembelajaran daring terkadang memang kita harus pintar-pintar menyiasati ya. Bagaimana cara memancing siswa itu untuk minimal ya membuka video itu nggak segan gitu, atau minimal orang tuanya itu juga bisa mendampingi dalam pembelajaran daring, tidak tidak malah meninggalkannya atau nggak peduli, atau mungkin karena kendalanya kuota dan sebagainya, jaringan. Itu harus bisa diatur sedemikian rupa oleh seorang guru. Nah, selain tadi bernyanyi bersama-sama, lalu juga ada kegiatan lain, pokoknya yang membuat siswa itu enjoy, ya. Bisa juga dengan pada saat misalkan daring kelihatannya siswanya ini kurang semangat, ya boleh misalkan tolong ambil gelas air minum misalkan, bawa ke depan, atau cuci muka dulu, ya boleh gitu. Terus atau mungkin kita kasih intermezzonya yang memberikan cerita-cerita lucu gitu kan, bisa juga. Next, yang kedua yaitu membangun tema. Nah, di sini contohnya adalah dalam pembelajaran biologi ya, dalam submateri anatomi tubuh, tema bisa memancing pikiran bawah sadar siswa, ya. Yaitu serangan jantung itu ternyata dapat mengakibatkan kematian loh gitu. Jadi pokoknya yang membuat siswa itu tertarik. Misalkan yang sekarang lagi musim-musim COVID ini ya, misalnya lagi ada pandemi gini, itu tuh harus bisa tahu COVID ini penyakitnya seperti apa sih gitu. Kan ada yang bertanya-tanya, berbahayakah atau enggak gitu. Seperti apa sih virusnya ini, kan nggak kelihatan gitu ya. Bagaimana cara yang kita bisa lakukan itu dengan 3M, bahkan sekarang udah 5M. Yang mudah-mudah dulu ya, cuci tangan seperti apa ya diajarin gitu, sampai ke ke telapak tangan, lalu juga sampai kukunya digosok-gosok seperti ini dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan menggunakan alat peraga. Kalau di sekolah dasar kan alat peraga ya, itu orang tua saya tuh guru SD juga, dia ada alat peraganya juga. Ya misalkan, ini misalnya kalau kita tidak melakukan 3M ini akibatnya apa gitu. Lalu kalau kita tidak bisa menjaga prokes ini akibatnya seperti apa. Itu bisa juga secara perlahan-lahan kita bukan menakut-nakuti, tapi memberikan edukasi gitu ya, sedikit banyak ke siswa bahwa pentingnya prokes ini ya, karena nanti ke depannya ya ada kemungkinan mungkin kita akan berdampingan atau hidup bersama corona atau COVID ini ya. Kita tidak pernah tahu ya, karena ada berita tadi ya, sekilas saya lihat kemungkinan itu kita akan berdampingan dengan COVID. Ya mudah-mudahan bisa segera diatasi ya oleh pemerintah ataupun dunia secara umum. Selanjutnya yang ketiga, menampilkan struktur dan peraturan. Nah, peraturan seperti tidak adanya telepon seluler yang berdering ya dalam pembelajaran. Lalu juga bagaimana sih membuat
siswa itu lebih konsisten agar fokus ya. Misalkan gangguannya selain telepon, apa misalnya saat tatap muka, ya misalkan bercanda gitu atau saling ejek sama teman, gitu kan. Nah itu juga harus bisa kita kondisikan ya. Lalu di sini juga perlu juga yang namanya punishment atau hukuman ya. Kita menyuruh siswa itu jangan membunyikan ponsel, tapi gurunya pun juga seperti itu ya. Gurunya juga harus adil pada saat pembelajaran berlangsung, ya minimal ponselnya itu di silent ya, atau lebih baiknya juga dinonaktifkan. Jadi tetap di guru-guru itu harus menjadi contoh, di guru dan ditiru. Jangan menyuruh siswanya mematikan telepon tapi gurunya tidak mencontohkan. Next, yang keempat, membangun hubungan atau building rapport. Nah, teknik seperti ini disebut dengan istilah breathing atau menarik nafas secara bersama-sama. Lalu juga ada teknik mirroring atau menyamakan gerak tubuh dengan muridnya. Lalu juga penggunaan bahasa-bahasa persuasif yang bersifat mengajar, ya, membuat informasi yang diberikan langsung ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah mungkin sudah berpengalaman ya, bagaimana cara mengendalikan situasi anak atau misalkan mengendalikan kondisi di mana anak itu sudah mulai bosan dengan pembelajaran, sudah mulai bosan di dalam kelas gitu ya, atau pembelajaran daring ya, bagaimana melakukannya, yaitu dengan teknik menarik nafas bersama-sama gitu ya, atau mungkin juga bertepuk tangan, atau mungkin ya banyaklah kalau di pembelajaran TK, PAUD, SD dan sebagainya itu banyak yang bisa digali ya. Next. Nah, lalu rahasia seperti apa kita bisa menembus critical area dan teknik hipnosis dalam pembelajaran masih lanjutnya tadi. Yang C yaitu komunikasi bawah sadar tadi di gambar tadi ya, gelombang otak manusia ya, itu setelahnya itu ada tadi komunikasi sadar dan bawah sadar. Yang pertama yaitu informasikan hal yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau pada saat guru, terutama TK dan PAUD ya, kalau gurunya tidak bisa menyampaikan dengan baik maksud dan tujuannya, maka siswa itu nggak akan mengerti gitu. Kalau misalkan cuma dikasih perintah ditulis gitu ya di papan tulis ya, nggak bisa gitu kan, cara memahaminya sulit ya. Jadi memang harus pendekatannya lebih persuasif, lebih intens lagi gitu ya. Rangkulnya mungkin kalau misalkan, Bu saya pengen pipis, Bu saya pengen pup dan sebagainya, itu kan harus benar-benar tahu gitu. Minimal feelingnya itu udah ada. Ini murid ini kelihatannya gelisah nih, ini udah tanda-tanda mau nangis atau gimana ya. Itu harus sudah lebih tahu ya, apalagi seorang pengajar gitu. Nah, setiap kali proses belajar mengajar dimulai, setiap guru itu perlu menginformasikan sebuah outline tentang apa yang akan ia ajarkan. Jadi memang udah ada, kalau di acara itu ada rundown-nya gitu ya, ada poin-poin yang bisa gitu di dalam kalimat pembuka. Setelah kalimat pembuka masuk kegiatan inti itu ada penyampaiannya nih, poin-poinnya. Lalu juga cara penyampaian dengan cara mengatakan informasi, bagaimana cara menyampaikan dan mengatakannya informasi tersebut. Kesalahan dalam mengkomunikasi seperti tidak sesuaian pola dan bahasa dan sebagainya, itu perlu diinformasikan lebih jauh. Oke, selanjutnya kondisi dan situasi ya, perlu juga disertai dengan bagaimana cara kita itu bisa membuat siswa itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Jangan kita menyampaikannya itu cara bertele-tele, apalagi menjelekan murid, ya, apalagi ada cacian, itu sudah lewati batas yang dilakukan oleh seorang guru. Next. Waktu lewat. Nah, selanjutnya pentingnya memperhatikan emosi dan mood ya siswa.
Ya, itu sangat penting. Ya, bagaimana cara seorang guru itu bisa menyampaikan materi itu, jangan terlalu terburu-buru, ya, jangan terlalu menguatkan poin-poin yang pentingnya aja gitu. Jangan, kalau misalkan ke siswa yang level PAUD TK itu kan mungkin perlu kedekatan emosional yang cukup baik ya antara guru dan siswa. Nah, lalu bagaimana misalkan ada permasalahan, cara meredamnya, yaitu berikan kesempatan kepada siswa itu mengekspresikan perasaannya. Jadi kalau bisa ya diutarakan kalau ada permasalahan. Lalu hargai apapun yang akan muncul pada sesi tersebut. Dan yang terakhir, hargai apa saja yang menjadi prestasi yang memunculkan dia itu prestasi, kemampuan yang keunggulannya dia itu pada saat di kelas itu apresiasi gitu. Jadi untuk menjadi contoh teman-teman yang lain. Lalu ajak juga mereka untuk belajar secara bersama-sama. Bersama. Next. Oke. Saya rasa cukup ya untuk penyampaian materi, sharing ya, pada sharing untuk materi tentang bagaimana sih cara seorang guru dalam mengoptimalisasikan critical area seorang siswa atau siswa dalam pembelajaran PJJ. Oke, saya akhiri untuk sesi pelatihan ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di akhir acara. Tolong dicek yang belum dibuat absen. Sebelum isi absen.